Puji nama Tuhan, shalom juga buat yang jemaat Tuhan menonton lewat live streaming. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh untuk menghadap Tuhan. Kita mau datang ke Gunung Sinopal. Datang ke
Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami. Hormat limpah banyak terima kasih buat semua kebaikan, cinta kasih, anugerah dan berkat yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami terhimpun di tempat ini dalam satu persekutuan untuk memuji dan memuliakan akan kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami merindukan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami merindukan Tuhan. Kami boleh memahami maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sadarlah kami tidak bisa memahami maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami apabila kami masih terdapat hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Apabila dalam kehidupan kami masih ada hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini kami mau datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu sambil kami bermohon Tuhan. Ampunilah setiap kami. Ampunilah setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kuduskanlah dan layakkanlah setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu membawa setiap pengakuan dosa kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang dipercayakan pada saat ini untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa untuk worship leader, singers, tampilan perdana mereka sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka saat ini, sehingga mereka boleh tampil totalitas untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dan setiap yang terlibat dalam acara ibadah pada saat ini diberkati, dikuduskan dan dilayani setiap kali. Terima kasih banyak Bapak, biar setiap jiwa-jiwa kami dipuaskan pada saat ini oleh kebenaran, suara kebenaran firman Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan biarlah semua terjadi sesuai dan surut dengan kehendak-Mu Bapak. Ini doa permohonan kami serahkan kepada kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Kita yakin Tuhan itu sumber kuat kita. Amin. Haleluya.
inilah zaman Elia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap kita untuk mendengarkan Tuhan. Jalan hidup, kewajaran
Sekalipun kami hidup di bumi ini, tapi kami mau berkemas-kemas mempersiapkan diri kami untuk kekekalan. Kami mau fokus pada langit baru dan bumi baru, karena dunia ini bukan rumah kami ya Bapa. Di dunia ini kami berjuang mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau terus mengingatkan kami oleh kebenaran firman, agar supaya kami mempersiapkan manusia batinia kami yang cantik di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan suara kebenaran. Bapa, layakkanlah hamba. Ampunilah jika Engkau dapati ada kesalahan dan dosa, kemelesetan, ketidaktepatan dalam berpikir, dalam berperasaan, berkata-kata, dan dalam tindakan hamba. Dan Bapa, ampuni, layakkanlah hamba. Biar hamba boleh menjadi wakil-Mu yang benar, menyampaikan firman-Mu yang murni, agar supaya umat-Mu boleh diubahkan dari hari ke hari. Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Beri mereka kekuatan, kemampuan untuk menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya kita semua ada karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur karena bisa melihat anak-anak kita, mereka bisa tampil untuk melayani Tuhan. Biasanya mereka main
musik ya, main tamborin, tapi sekarang mereka naik untuk pimpin pujian dan ternyata suaranya bagus-bagus ya. Puji Tuhan, habis baptis. Selamat bagi yang menerima baptis, sakramen baptisan yang awal di mana saudara memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Apa yang sudah di belakang jangan diingat-ingat, tapi fokus ke depan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang menggunakan waktu. Ya. Saudara sudah menggunakan waktu yang benar? Bapak Ibu saudaraku, ketika kita sering mendengar orang berkata bahwa waktu adalah uang. Ya. Orang sering berkata pada umumnya time is money. Orang berkata waktu adalah uang. Karena banyak orang yang berkata demikian, hal ini bisa dimengerti sebab setiap jengkal waktu yang dimiliki seseorang bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Sehingga saudara, orang bisa mengejar segala sesuatu demi uang. Ya. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang? Nah, jadi kebanyakan kita mendengar orang berkata time is money, waktu adalah uang. Nah, perkataan ini juga lah akhirnya banyak orang tidak tertarik mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena saudara, mencari Tuhan menurut mereka tidak memberi jaminan memperoleh uang dan harta. Sehingga setiap waktu mereka beri untuk cari uang. Sehingga saudara lihat sampai sakit-sakitan. Sehingga ada orang berkata mudah cari uang, tuanya bayar rumah sakit. Ya, waktu muda cari uang, setelah tua uangnya bayar rumah sakit. Karena apa saudara? Mereka berjerih lelah, ya siang malam pagi petang cari uang. Karena bagi banyak orang time is money. Ya, sehingga konsep ini atau prinsip ini membuat banyak orang percaya pun tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena bagi mereka cari Tuhan dapat apa? Kalau tidak bekerja tidak bisa makan. Betul Bapak Ibu. Tetapi akhirnya prinsip ini membuat banyak orang percaya akhirnya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Karena mereka berpikir tidak memperoleh harta ataupun uang. Tidak heran Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang yang secara kompulsif atau terus-menerus bekerja keras dalam waktu yang lama. Ini termasuk orang-orang yang kecanduan bekerja. Saudara adalah orang yang kecanduan bekerja, bukan kecanduan narkoba saja, tapi ada orang-orang kecanduan bekerja. Ya, saudaraku, firman Tuhan tidak melarang kita bekerja keras. Kalau malas tidak boleh makan. Kita harus kerja, harus bertanggung jawab. Tetapi kita harus mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Orang-orang bekerja bukan sebagai hakikat, tetapi karena kecemasan. Banyak orang bekerja atau ketagihan bekerja atau kecanduan bekerja karena kecemasan bahkan keserakahan. Tetapi di pihak lain ada orang-orang berkata bahwa waktu adalah anugerah. Saudara yang dipanggil, saudara adalah orang yang punya prinsip time is money atau waktu adalah anugerah. Benarkah waktu adalah anugerah? Bisa benar sebagian. Sebab waktu adalah anugerah bagi orang tertentu dan waktu menjadi kutuk bagi orang-orang tertentu juga. Waktu menjadi anugerah bagi orang-orang yang mengisi waktu hidupnya secara bijaksana. Kita perhatikan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti
kebanyakan orang-orang makin jauh ya dari Tuhan karena kesusahan makin meningkat, sehingga akhirnya time is money. Ya, karena kesusahan makin meningkat, akhirnya banyak orang berkata time is money. Waktu adalah uang. Nah, kalau orang-orang dunia saja bisa berkata waktu adalah uang, mereka gunakan setiap waktu cari uang, bagaimana dengan kita orang percaya kepada Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, waktu akan menjadi kutuk bagi orang yang mengisi hari-hari hidupnya dengan tidak bijaksana. Ada beberapa ungkapan ayat firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Jadilah bijaksana, jangan seperti orang bebal atau tidak bijaksana. Saudara perlu memeriksa hidup, apakah hidup kita sudah benar atau bijaksana. Karena yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dalam Matius 7 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun banjir, hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap perjalanan waktu terdapat kesempatan. Amin. Setiap perjalanan waktu, saudara, kalau hari ini saudara diberikan waktu oleh Tuhan, berarti masih ada kesempatan bagi saudara. Kesempatan untuk saudara melakukan firman Tuhan. Kesempatan untuk saudara berkemas-kemas. Dunia sudah diambang kehancuran. Janganlah hidup seperti orang bebal. Siang malam saudara habiskan hanya untuk cari uang. Janganlah jadi seperti orang bebal mendengar firman dan saudara melupakan firman itu. Dengar firman dan lakukan firman Tuhan sehingga saudara menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap perjalanan waktu terdapat kesempatan. Saudara, kesempatan ini bisa diibaratkan sebagai kendaraan yang membawa kita kepada kebenaran Allah atau tidak. Saudara hidup, saudara mencari kehendak Bapa, saudara melakukan firman Tuhan atau tidak. Ini adalah kesempatan. Banyak orang Kristen hanya mencari Tuhan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi saudara perlu perhatikan yang Tuhan mau. Kesempatan waktu yang saudara miliki adalah berusaha hidup benar. Amin. Berusaha melakukan kehendak Tuhan. Kesempatan tidak selalu milik kita, Bapak Ibu. Kesempatan tidak selalu ada untuk kita. Kita sering dengar kalau orang lagi banyak uang, saya akan memberi tapi nanti, ya nanti ditunda-tunda. Akhirnya saudara setelah kehilangan pekerjaan baru mereka menyesal. Seandainya waktu saya ada uang, saya bisa membantu kamu, saya bisa memberi, saya bisa bantu orang tua, saya bisa membantu saudara yang susah. Tapi itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Waktu ada uang, waktu kita bekerja, kita punya uang banyak, kita menunda-nunda kesempatan untuk membantu orang, memberi. Tapi ketika kita tidak punya, baru kita ingin memberi. Saudara, waktu dan kesempatan tidak selalu datang untuk kita. Amin. Tidak selalu. Makanya jangan menunda-nunda berbuat baik. Jangan menunda-nunda menolong orang lain. Jangan menunda-nunda melayani Tuhan, saudara. Jangan katakan besok, lusa, tahun depan. Mungkin saja hari ini kita sudah tidak ada. Kesempatan bukan milik kita lagi. Dalam setiap waktu terdapat kesempatan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, waktu itu terus berjalan ibarat kendaraan, saudara, berjalan
waktu sebagai kesempatan untuk menemukan Tuhan. Amin. Waktu harus saudara gunakan untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Mengalami Tuhan bukan dalam zona yang baik, tapi dalam segala keadaan. Proses yang berlaku bagi kita, temukan dan alami Tuhan di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia yang jahat mencenderungkan manusia menabur apa yang jahat karena pengaruhnya, agar manusia menjauh dari berkat Tuhan. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Perhatikan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Apa maksudnya, saudara? Menyadari hal ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bangun dari tidur. Saudara yang tertidur bangun. Amin. Memang mata saudara terbuka, tapi firman Tuhan katakan bangun, hai kamu yang tertidur. Berarti ini bicara tentang sesuatu, bicara tentang kerohanian yang saudara kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Mati bukan bicara mati secara jasmani, tapi rohani. Yang firman Tuhan katakan bangun dari tidur. Kata tidur di sini adalah kateodo. Kateodo yang artinya jatuh tertidur. Ya, jatuh tertidur. Bukan bermaksud untuk tidur, tetapi jatuh tertidur. Jadi bukan maksud untuk tidur, beda ya. Tapi ini jatuh tertidur. Kata mati di sini bukan berarti mati dan tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, tetapi masih berkemampuan untuk bangkit kalau mau. Tetapi kalau tidak mau bangkit, Tuhan pun tidak bisa membangkitkan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, iblis memang membuat banyak orang Kristen jatuh tertidur. Ya, iblis membuat banyak orang Kristen jatuh tertidur sehingga mereka menabur dalam daging, bukan menabur dalam roh. Hal ini dikehendaki oleh iblis agar manusia menuai kebinasaan. Ya, jadi iblis membuat banyak orang Kristen jatuh tertidur, tidak dapat mengerti kehendak Tuhan, terlelap dengan keinginan dunia, mengejar materi, mengejar pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka lupa mempercantik manusia batinia mereka. Saudaraku, kita semua akan mengalami kematian. Hidup kita itu bukan di bumi. Di bumi kita hanya menumpang. Amin. Kita akan pulang. Kalau saudara mau pulang ke rumah Bapa, berarti saudara harus tunduk kepada kehendak Bapa. Kita akan pulang ke rumah Bapa, berarti saudara harus berjuang mengerjakan keselamatan yang Bapa berikan, yaitu hidup serupa dengan Yesus. Kalau saudara tidak hidup serupa dengan Yesus, bagaimana saudara mau bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga? Hal ini saudara dikehendaki iblis. Banyak orang Kristen jatuh tertidur supaya mereka menabur dalam daging, bukan menabur dalam roh. Nah, saudara tahu kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi kalau menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Ya, kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
saudara mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan bersama Kristus suatu hari nanti dalam kerajaan. Jadi saudara menabur, saudara melakukan kebenaran, maka saudara akan dimuliakan bersama Bapa. Amin. Ya, saudara, ini adalah perjuangan kita. Jangan saudara sebagai orang Kristen terfokus kepada mujizat dan pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudara bisa tersesat, ikut Tuhan sekali diri pikul sendiri. Amin. Yang banyak kalau saudara susah, saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara setia dalam Tuhan, setia berjuang melakukan kebenaran, terus saudara mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami aniaya, berarti saudara ada di dalam kehendak Bapa. Saudara sementara pikul sendiri. Amin. Bukan berarti saudara kena kutuk, saudara menderita karena melakukan kehendak Bapa. Itu luar biasa. Jangan menderita karena melakukan kejahatan. Paulus menyinggung mengenai tabur Tuhan. Hal ini berkenaan dengan pelayanan kepada orang-orang kudus dan dukungannya terhadap pekerjaan Tuhan. Barang siapa telah mendukung pekerjaan Tuhan, akan dibuat Tuhan semakin efektif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau memberi banyak, akan diberi banyak. Tetapi dengan rela mendukung pekerjaan Tuhan dengan limpah, maka Tuhan makin mempercayainya untuk pekerjaan yang lebih besar. Ini Paulus menyinggung juga tentang bagaimana orang yang melakukan banyak akan diberi juga banyak, yang akan semakin efektif dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Setiap orang pasti masuk dalam waktu itu. Amin. Setiap orang pasti terseret oleh waktu. Setiap kita sudah akan masuk dalam perjalanan waktu. Karenanya sementara kita terseret oleh waktu, hidup di dalam waktu, harus kita arahkan ke tujuan yang benar. Anak-anak muda, masih muda saudara sudah melayani, jangan sampai saudara kendor. Terus giat dalam Tuhan. Tuhan akan buat saudara makin berhasil. Yang sudah tua, ingat kesempatan kita makin sedikit. Amin. Jangan merasa muda Bapak Ibu. Ya, ini aja udah kendor. Jangan merasa muda. Ya, umurku masih muda. Anak-anak muda, ya, jangan juga merasa muda. Terus buang-buang waktu. Dan yang tua ingat, sudah bau tanah. Ayo bertobat. Masih ada waktu. Walaupun sudah tua, tapi masih ada dalam perjalanan waktu. Amin. Berarti Tuhan masih beri kesempatan kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki diri. Oh puji Tuhan, saudara. Kalau masih muda, sudah berikan diri buat Tuhan. Masa mudaku, masa yang terindah. Amin. Masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. Ya, dan yang tua katakan juga, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kepala 4, kepala 5, agar kami beroleh hati bijaksana. Kalau katanya masih muda, oh kayak tadi ya, sumber kuatku. Kalau udah tua, saudara mau coba begitu, apalagi bukan begini pas, aduh, bisa copot yang sumber. Kalau anak muda, makanya saudara setiap waktu itu jangan dilewatkan. Ya, kalau sudah tua, saudara datang menawarkan diri pada koordinator ibadah, Bu, saya mau jadi penerima tamu. Aduh, yang muda-muda saja. Oma duduk saja. Oh, duduk saja. Ya, masih muda, masih gagah. Saudara jangan merasa saudara sekarang sudah nggak bisa berbuat apa. Selama saudara ada dalam pertandingan, ya, berada dalam waktu itu, terseret di dalamnya, Tuhan masih beri waktu buat kita untuk berkarya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah nggak kuat lompat-lompat kayak anak-anak muda tadi, pelayan aja boleh lah. Siapkan makanan, siapkan minuman.
Semua akan berakhir. Perjalanan waktu akan berakhir. Ya, jangan katakan time is money. Tapi saya lebih memilih bahwa waktu ini adalah kesempatan, anugerah bagi kita memperbaharui hidup saudara. Jangan saudara kata, saya tidak mungkin diubah, saya tidak mungkin lagi bertobat, saya tidak mungkin lagi diampuni dosa saya. Selama saudara terseret dalam waktu dan saudara masih hidup, Tuhan masih mau mendandani saudara. Amin. Tuhan masih mau membersihkan saudara. Tuhan masih mau pakai saudara. Karena itu berikan hidupmu bagi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada saudara. Korintus berkata, sebab itu Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus benar-benar mengatur diri. Paulus benar-benar memanage hidupnya. Ia tetap mengerjakan apa yang Tuhan berikan padanya, dan ia masuk dalam waktu, dan dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mari kita saudara masuk, berjalan dalam waktu itu, dan kita mau berjuang melakukan kehendak Bapa. Saudara mau masuk langit baru, bumi baru? Mari saudara, selama waktu diberikan, saudara mau menemukan Tuhan. Yakobus tempat berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena itu saudara, selama saudara ada dalam waktu itu, zona waktu itu, saudara harus berjuang untuk mengalami Tuhan, menemukan Tuhan. Jangan waktu yang diberikan Tuhan buat saudara, saudara gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan waktu yang Tuhan berikan buat saudara, justru saudara memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Harusnya ketika saudara diberikan waktu, saudara harus menyadari bahwa sangat singkat waktu itu, maka aku harus memperbaiki diriku. Aku harus berjuang mengalami Tuhan. Aku harus berjuang menemukan Tuhan. Karena itu tujuan orang Kristen, Bapak Ibu. Tujuan kekristenan bukan pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan untuk jadi kaya, bukan untuk hidup senang. Dunia akan hancur, saudara. Tujuan kita adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Loh, kenapa kita gak arahkan pandangan kita untuk kekekalan ini? Kenapa kita siang malam bangun tidur duit aja yang kita pikirkan? Ya, ada lagu bangun tidur lagi, ya. Ya kalau orang hamil, dia lagi ya. Bangun tidur lagi, ya. Apa amin? No, cewek. Ya kita bangun tidur duit. Mau tidur pun mimpi duit. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya jangan orang yang ingin kaya akan terseret dalam dosa. Mari saudara belajar lakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara kerja pasti saudara mendapat uang, saudara diberkati. Tapi fokus pikiran saudara, hati saudara adalah langit baru, bumi baru. Amin. Coba tinggal di bumi terus atau mau pulang? Harus mau pulang, Bapak Ibu, ya. Kita harus pulang. Karena itu gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mendandani hidup saudara. Gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk memperbaharui hidup saudara. Gunakan yang waktu Tuhan berikan melayani Tuhan. Gunakan yang waktu Tuhan berikan mengerjakan
Ya, lihat kalau orang sudah tua ya 80 tahun, apa lagi yang dia banggakan? Jadi seperti anak-anak, ya kan? Kadang telinga sudah tak mendengar, kadang juga penglihatan sudah tak jelas. Dan saudara, pada saat-saat itu kita akan mengalami penyesalan. Kalau kita masih hidup di umur 80-90 tahun, kita akan mengalami penyesalan. Banyak kita dengar ya, opak dulu. Itu cerita di kampung kami. Opak itu selalu bercerita dulu. Opak dulu, kalau banyak orang kejar, opak tidak pernah mundur. Ih, opak hebat. Opak tak pernah mundur. Opak tak pernah. Oh, cucu-cucunya opak hebat. Karena semua orang kejar opak, opak tak pernah mundur. Terus satu cucunya penasaran, emang opak mesti hebat apa? Setiap kali orang kejar-kejar, opak tak pernah mundur. Opak bilang, karena di belakang ada jurang, makanya opak tak pernah mundur. Ternyata opak bukan jagoan, ya. Opaknya tak pernah buat apa-apa. Ya, kalau orang Batak bilang opung, ya, opung. Nah, Bapak Ibu, saudara akan mengalami sesuatu yang membawa sesuatu kebanggaan bila saudara menemukan Tuhan. Kau akan menceritakan pada anak dan cucumu ketika engkau tua nanti. Ya, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup. Tapi sekarang ini saudara lihat umur kepala 4 aja orang banyak yang sudah meninggal. Ya kan? Kepala 4 itu paling rawan kan? Kepala 5. Nah, saya sudah kepala 4 ini. Sudah masuk pada kuning, zona kuning. Ya kan? Kepala 6, kepala 7, apalagi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan bangga dengan hidup saudara kalau tidak menemukan Tuhan. Setiap kita punya kesempatan untuk mengalami Tuhan. Amin. Ya, setiap kita. Karena saudara, kenyataan yang ada kita lihat, banyak orang menggunakan waktu dan membawa banyak orang kepada hal-hal yang tidak membawa kepada kebenaran. Banyak orang berpikir selama hidup, selama masih diberi kesempatan, diberi waktu, saya akan menikmati hidup saya. Silakan, tapi Anda akan mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan. Firman Tuhan, pengkhotbah mengatakan, bersukacitalah di masa muda. Gunakan waktu. Engkau menggunakan bersenang-senang atau mencari Tuhan itu pilihan. Tapi ingat, setiap kita akan mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan. Jangan berkata, Tuhan, aku tak punya waktu. Tidak ada. Semua kita diberikan waktu oleh Tuhan. Hanya kitalah yang tidak bijaksana menggunakan waktu itu. Amin. Kenapa? Karena kebanyakan manusia takut susah, ingin hidup senang. Boleh saudara, tapi biar yang saudara lakukan adalah menyukakan hati Bapa. Jadi Kristen saudara, jangan mimpi hidup senang. Jelas Tuhan mengatakan, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus pikul salib sang diri. Penderitaan akan selalu mengancam kehidupan orang percaya. Saudara, dikasih Tuhan, kita harus sadar, banyak waktu yang digunakan hanya sekedar mengumpulkan harta, meraih cita-cita duniawi. Banyak orang menggunakan waktu hanya untuk mengejar pangkat, hanya untuk mengejar prestasi, hanya untuk mengejar gelar dan lain-lain. Waktu hanya digunakan untuk memuaskan hasrat daging, dan menggunakan waktu hanya
sehingga saudara memuaskan keinginan daging saudara. Bapak Ibu, hidup yang diberikan Tuhan ini, Tuhan ingin nikmati. Tuhan ingin nikmati saudara. Dia ciptakan saudara untuk dinikmati. Amin. Tetapi iblis merusak. Maka kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula, sempurna seperti Bapa, hidup serupa dengan Yesus. Karena apa saudara? Allah ingin menikmati saudara. Kenapa saudara menyanyiakan waktu yang ada? Berkemas-kemas. Ya, berkemas-kemas. Saudara lihat kalau orang berkemas-kemas, saudara tahu berkemas kalau buru-buru mau pindah rumah atau pindah kota, tidak ada waktu saudara ditetapkan tanggal sekian harus keluar dari rumah ini. Ya, tanggal sekian saudara tidak bisa pakai rumah ini, dan pemilik rumah harus berkemas-kemas atur barang, tidak bisa menunda-nunda waktu, tidak bisa diganggu. Ya, harus berkemas-kemas karena ia akan pindah. Kita orang Kristen sekarang adalah waktu yang sangat singkat. Berkemas-kemas untuk pulang ke surga, berkemas-kemas untuk langit baru dan bumi baru. Amin. Berkemas-kemas artinya membersihkan diri kita dari dosa, membersihkan hidup kita, kuduskan hidup kita, sucikan hidup kita, tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan manusia duniawi kita. Kita mau pulang ke surga. Ayo berkemas-kemas Bapak Ibu. Kalau orang bilang masih banyak waktu, tidak ada waktu lagi bagi saya. Saya harus melayani Tuhan, saya harus bersungguh di dalam Tuhan, saya harus diam di dalam Tuhan, agar supaya saya bisa bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan-Nya. Ketakutan yang paling mengerikan adalah ketika kita terpisah dari Bapa. Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa terpisah, itu mengerikan. Mereka mendengar suara langkahnya, mereka ketakutan. Adam, Adam, di manakah engkau? Mereka ketakutan, saudara, karena mereka tahu mereka telanjang, mereka berbuat dosa. Ketakutan kita bukanlah kegagalan masalah rumah tangga, kegagalan ekonomi, kegagalan studi dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara terpisah dari hadirat Allah, waktu ini adalah waktu yang berharga. Ayo berkemas-kemas. Amin. Berkemas-kemas menakutkan saudara. Kalau kita tahu kita terpisah dari Allah, pas kita sudah mau mati saudara, baru ternyata Allah tidak menerima kita. Itu ketakutan yang sangat mengerikan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua di tempat ini, arahkan pikiranmu kepada langit baru dan bumi baru. Bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau kaya untuk Tuhan, engkau cantik untuk Tuhan, engkau ganteng untuk Tuhan, engkau masih muda untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan, selalu untuk Tuhan, segalanya hanya untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas. Bapak Ibu, pujian ini mengingatkan kita dunia akan hancur. Saudara harus berkemas-kemas. Persiapkan dirimu untuk menyongsong langit baru dan bumi baru. Jangan berpikir dunia akan semakin baik. Tidak, firman Tuhan berkata dunia akan semakin jahat. Orang-orang yang di dalamnya, yang hanya mengingini kesenangan duniawi, mereka akan terlelap dengan keadaan dunia ini. Kita angkat pujian. Harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Jadikan ini perenungan saudara. Sebelum roda
hati kepada Tuhan dan mohon ampun Bapa. Kalau selama ini kau punya prinsip waktu adalah kesempatan untuk bersenang-senang, engkau sementara tersesat. Kembalilah kepada jalur yang Tuhan kehendaki. Setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah sangat berharga. Waktu itu adalah kesempatan, bukan kesempatan berbuat dosa, tapi kesempatan untuk kita berkemas-kemas menjadi pribadi serupa dengan Yesus. Waktu yang Tuhan berikan adalah waktu, kesempatan untuk kita mendandangi manusia batinia kita. Pikiranmu, hatimu harus dibersihkan. Tidak ada lagi waktu untuk kau membenci saudara, tapi mengasihi mereka. Tidak ada waktu lagi untuk saudara duduk sampai larut malam melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak ada lagi waktu untuk saudara iri kepada yang lain. Tapi waktu ini adalah kesempatan bagaimana saudara menemukan Tuhan, bagaimana saudara mengalami Tuhan. Jangan gunakan waktu yang Tuhan berikan hanya untuk pengejaran pemenuhan kebutuhan jasmani. Engkau akan berkhianat kepada Tuhan. Tuhan mau menikmati setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Setiap pribadi yang ada mendengar suara kebenaran di tempat ini. Haleluya. Bapa, dapati kami dalam mengerjakan keselamatan kami, menjadi pribadi-pribadi yang sempurna seperti Bapa, pribadi yang hidup serupa dengan Yesus, mengenakan karakter Kristus, mengenakan kodrat ilahi, agar supaya kami dapat bersama Bapa di dalam kerajaan. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas. Haleluya. Sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang kuingini selain jumpa Yesus kekasihan. Katakan kembali pujian ini dari awal. Haleluya. Ku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbagi dengan sepenuh hati.